Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Liza Pertiriza, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Depok, Jawa Barat, unit kerja di SD Negeri Kramat Beji, Kota Depok, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya selalu menginginkan suasana kelas yang tenang dan fokus. Utama saya adalah ketercapaian materi dan KKM. Yang kedua, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center, sehingga dalam pembelajaran saya terlalu banyak ceramah dan peserta didik hanya duduk diam dan hanya mendengarkan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Hal ini, saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya saja tanpa memperhatikan kenyamanan peserta didik. Dan motivasi belajar siswa rendah sehingga membuat siswa menjadi pasif. Saya sering merasakan saat saya menyampaikan materi, anak terlihat lesu. Bahkan ketika saya selesai menjelaskan dan ditanya, apakah ada yang ditanyakan? Anak-anak hanya terdiam. Berikut gambaran pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, di mana di sini saya hanya menjelaskan dan siswa tidak aktif, siswa bersikap pasif, dan hanya mendengarkan saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan merubah pemikiran saya bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, saya akan menghargai setiap karakteristik belajar anak. Yang ketiga, saya menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Selain itu, saya juga akan merubah perilaku saya dengan cara mengemas pembelajaran dengan metode dan media yang beragam yang lebih menarik. Memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing, dan menuntun sesuai kodrat anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Saya akan mengintegrasikan setiap mata pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Saya tidak lagi menuntut, tapi saya akan menuntun dan menerapkan sistem AMONG. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan mengintegrasikan permainan dengan pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses belajar di kelas dan di sekolah. Kesimpulan yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu pemahaman budi pekerti yang baik. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.